Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai multiple inheritance. Kalau di pertemuan sebelumnya saya membahas multi-level inheritance. Kali ini kita akan belajar yang namanya multiple inheritance. Ini konsep dari multi-level inheritance. Oke, apa itu multi-level inheritance? Multiple inheritance, kok multi level? Kalau kemarin multi level itu begini ya, misalnya ada sebuah kelas utama punya turunan, sebuah kelas lagi, nah turunannya punya turunan lagi seperti ini dan seterusnya. Tapi kalau di multiple inheritance itu kita misalnya punya dua kelas atau lebih. Ini misalnya ada dua kelas nih, kelas 1 dan kelas kedua, kelas utama ya, kelas utama yang di kelas 1 dan kelas 2. Nah, dia kedua kelas ini sama-sama punya sebuah turunan, yakni kelas turunan, misalnya turunan 1. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga punya turunan lain, dan turunan lain bisa aja. Tapi dalam contoh ini saya kasih yang sederhana untuk multiple inheritance ini. Jadi yang namanya multiple inheritance itu ada sebuah kelas turunan yang merupakan keturunan dari dua kelas atau lebih. Bisa aja ini ada induknya ada 3 atau 4 atau 5 menjadi dan semua kelas induk itu punya satu turunan. Atau bisa berapa turunan juga bisa sih. Tapi untuk contoh kali ini saya contohkan satu turunan saja yang terdiri dari dua kelas induk. Gimana? Gampang ya? Ini konsep yang sangat sederhana. Oke, prakteknya gimana? Nah, kita mulai praktek nih. Prakteknya begini. Kita jalankan code log seperti biasa. Kemudian buat sebuah project baru. Namanya inheritance 3. Kemarin kalau yang lalu pertemuan sebelumnya itu yang kedua, inheritance 2. Nah, saya buat inheritance 3. Oke, saya tes compilernya. Oke, sip, jalan. Kemudian saya modif sedikit di sini, saya hapus. Oke, di sini saya akan membuat sebuah program. Programnya ini adalah untuk menghitung jumlah makanan menghitung harga pesanan makanan dan minuman beserta pajaknya. Oke, misalnya saya buat sebuah kelas induk namanya menu. Kelas menu. Kemudian ada kelas pajak. Oke, kemudian ada kelas lagi, lupa lagi nih. Kelas menu, kelas pajak, kemudian kelas restoran. Nah, kelas restoran ini adalah kelas turunan, hasil turunan dari kolaborasi antara dua base class, yakni menu dan pajak. Jadi kelas menu dan pajak ini kawin punya anak namanya restoran. Analoginya kira-kira seperti itu. Oke, kelas restoran. Kelas restoran ini adalah sebuah kelas turunan yang sifat dari induknya yakni menu yang diturunkan dengan sifat public. Kemudian ada turunan dan dia juga keturunan dari pajak. Ini caranya, inilah cara untuk membuat sebuah kelas turunan yang terdiri dari beberapa kelas. Di sini ada kelas restoran. Kemudian kita masukkan turunannya yakni menu. Kemudian koma, sini bukan titik 2 nih, koma. Pisahkan dengan tanda koma untuk memasukkan kelas lain yang akan jadi induknya. Oke, gampang ya. Oke, sekarang kita mulai isi kelas menu ini. Oke, kelas menunya sudah diisi. Di dalamnya ada dua access modifier, protected dan public. Yang ini ada makanan, minuman,
Kemudian ada function set makanan dan set minuman. Ini berfungsi, ini function ini untuk menghitung harga total makanan dan minuman yang dipesan. Oke, kemudian pajak nanti aja deh. Oke, sekarang kelas restorannya dulu. Oke, kelas restoran ini isinya sebuah function yang sederhana untuk menghitung harga total makanan dan minuman yang dipesan. Gampang ya, ini mengembalikan nilai, jadi nilai dari penjumlahan harga makanan plus minuman. Oke, untuk kelas pajaknya ini saya akan isi program seperti ini. Oke, di sini ada function menghitung makanan setelah pajak, menghitung harga total pesanan setelah pajak. Jadi di sini ada parameter PJK. PJK itu nanti akan diisi dengan total harga sebelum pajak, kemudian total harganya bukan ditambah ya, tapi ya kerjakan dulu yang dalam kurung, yakni harga makanan sebelum pajak dikali 10%. Kemudian dijumlahkan dengan harga total pesanan. Itu nanti nilai yang dikembalikannya. Oke, nah sekarang di bagian fungsi main kita mulai bermain dengan coding yang sebenarnya. Oke, sini saya buat sebuah objek yang merupakan hasil dari kelas turunan, yakni restoran. Kita bermain dengan objek, kita bermain menggunakan kelas turunannya ya, yakni restoran. Restoran, kemudian nama restorannya apa ya, Sari Bundo misalnya ya Sari Bundo, ini restoran Padang. Jadi namanya Anda mungkin sudah bisa nebak, ini restoran Padang. Saya yakin Anda suka makanan Padang ya, termasuk saya. Oke, kemudian nah kita jalankan Sari Bundo Sari Bundo. Nah, perhatikan di sini si Sari Bundo ini karena dia kelas turunan dari menu dan pajak, maka semua member-member yang ada di kelas menu dan kelas pajak ini bisa diakses. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada hitung menu, hitung pajak, ada set makanan dan set minumannya. Kemudian kita masukkan di sini hitung menu dulu, hitung menu. Sebelum hitung menu saya lupa. Kita set dulu Sari Bundo. Kemudian set makanannya dulu. Harga makanan yang dipesan misalnya 15.000. Saya mesen 15.000 itu harga apa ya? Menu rendang. Rendang tuh biasanya 15.000, tapi ada juga yang 16.000. Ya taruh 15.000 lah. Biasanya 15.000 itu kalau menunya ikan mas gulai. Nah, itu salah satu favorit saya tuh. Selain rendang pastinya. Oke, kemudian Sari Bundo set minumannya. Saya minum teh anget. Teh anget manis itu biasanya 3.000 harganya. Tergantung rumah makan Padangnya ya. Harganya tuh bisa beda-beda, kadang-kadang beda-beda tipis, kadang beda 1.000 perak, 2.000 perak, tapi ini ya yang biasa-biasa aja deh. Oke. Oke, kemudian nih Sari Bundo hitung menu saya masukin ke sebuah variabel deh. Saya bikin variabelnya dulu di sini, tipenya double menu namanya. Oke, kemudian ini saya hapus dulu. Menu, variabel menu akan saya isi dengan Sari Bundo hitung menu. Nah, di sini saya akan menghitung menu. Oke. Nah, enaknya ini kalau kelas turunan dia bisa mengakses member-member dari kelas induknya. Oke, kemudian sekarang saya buat tampilannya untuk menampilkan hasilnya. Oke, di sini ada dua baris untuk menampilkan harga menu sebelum pajak, yakni menu. Jadi ini untuk function untuk menghitung menu di sini, menghitung menu sebelum pajak, jumlah makanan dan minuman. Kemudian
harga menu setelah pajak, yakni, nah ini dia akan mengakses function hitung pajak dengan parameter menu. Menu itu dari sini. Nah ini harga menu sebelum pajaknya dihitung, masuk ke sini, function hitung pajak. Kemudian function hitung pajaknya akan mengkalkulasikan harga sesudah pajak. Oke, kalau kita build and run, jadi programnya. Simple kan? Simple banget. Sangat mudah, sangat sederhana. Jadi yang ditampilkan harga menu sebelum pajak adalah 18.000, harga menu setelah pajak 19.800. Ini misalnya restoran yang sifatnya apa ya, udah kelas yang pakai pajak ya. Ini agak mewah nih. Tapi harganya murah. Kayak gimana? Gampang ya? Gampang sekali. Jadi kita bisa membuat sebuah kelas turunan dari beberapa kelas induk. Di sini contohnya cuma 2 kelas induk saja. Oh ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih keuntungannya bikin kelas banyak-banyak terus bikin satu kelas turunan dari beberapa kelas induk? Gini, misalnya program ini udah sangat kompleks, misalnya ya, Anda buat sebuah program yang sangat kompleks dan program itu didistribusikan ke para user, para pengguna. Nanti kalau program besar biasanya ya, yang namanya kelas seperti ini, kelas menu, terus kelas pajak, termasuk kelas turunannya ini, biasanya akan dipisah ke masing-masing file ke file-file yang terpisah. Ada satu file isinya cuma satu kelas aja. Terus ada file lain yang isinya satu kelas juga. Tapi kelasnya itu sangat kompleks isinya. Ada banyak function dan ada banyak variabel. Nah, keuntungannya kalau kita pisah-pisah nanti, nanti suatu saat saya bikin deh tutorialnya tentang gimana misahin kelas ini ke file yang berbeda. Nah, kalau seandainya misalnya terjadi perubahan pajak di sini ya, misalnya pajak ini berubah. Pajaknya naik jadi 15% misalnya. 15%. Kita nggak perlu mengupdate program ini secara keseluruhan. Kita cukup update salah satu kelasnya aja, salah satu file kelasnya aja, kelas pajak ini. Kemudian hasil file kelas ini yang tinggal di copy atau tinggal di update ke program yang sedang digunakan. Sehingga kita nggak perlu update program ini secara keseluruhan. Nah, ini salah satu keuntungan dari menggunakan object oriented programming ini. Yang namanya beberapa class itu bisa dipisah-pisah ke file-file tersendiri. Sehingga apabila terjadi update dari dari program tersebut, kita nggak perlu update semua filenya. Kita cukup 1, 2 atau beberapa file saja yang diupdate. Gitu. Paham ya? Ya, saya yakin Anda paham. Anda kalau sudah biasa pakai software-software ya mungkin kayak Microsoft Office atau game apapun ya, aplikasi game apapun, biasanya kan ada update. Nah, update itu nggak seluruhnya satu software itu diupdate, cukup bagian-bagian tertentu saja. Gitu. Nah, kalau pajaknya dirubah, nah ini 15%, kalau kita build and run ya hasilnya beda tuh. Jadi harga menu setelah pajak naik jadi 20.700. Begitu. Gimana, paham? Paham ya? Ini gampang kok. Sangat gampang, sangat mudah. Ini saya kasih contoh yang sederhana. Oke, kalau sudah paham, sepertinya dari saya cukup sekian. Di sini kita sudah bahas yang namanya konsep multiple inheritance. Oke, kayaknya dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.